Selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar satu buku yang, wah, legendaris banget lah di dunia konsultasi. Judulnya Million Dollar Consulting. Penulisnya Alan Weiss. Iya, betul. Ini buku semacam kitab suci ya buat konsultan yang pengen serius gitu naikin pendapatan sama dampaknya. Nah, kita bakal fokus nih ke salah satu ide dia yang mungkin paling dasar tapi juga paling nantang. Gimana sih seharusnya konsultan itu netapin harga jasanya? Kita dalami bab 9, judulnya aja udah bikin mikir. Berhentilah berpikir waktu adalah uang. Stop thinking that time is money. Judul yang cukup provokatif ya. Banget. Jadi misi kita kali ini yaitu, coba pahami kenapa sih model nagih yang biasa kayak per jam atau per hari, itu malah bisa jadi penghambat gitu. Penghambat buat kita berkembang, buat nilai kita diakui. Dan kita bakal bedah alternatifnya kan. Yang paling utama itu value-based fees. Biaya berbasis nilai. Betul, plus strategi buat natapin sama naikin biayanya. Nah, kenapa ini penting buat Anda dengerin? Ya, meskipun Anda bukan konsultan, obrolan soal nilai lawan waktu ini, wah, ini bisa kasih perspektif baru loh soal kerjaan Anda sendiri. Intinya kan, apa sih yang sebenarnya kita jual? Jam kerja kita? Atau solusi? Hasil? Nah, Weiss ini keras banget bilang, itu dua hal yang beda jauh. Tepat. Mungkin Anda pernah ngerasa udah kerja keras, lembur, kok imbalannya, pengakuannya kayaknya kurang ya. Nah, jangan-jangan emang cara kita ngukur nilai kerjaan itu perlu dirombak. Oke, kita mulai dari yang paling umum dulu ya. Banyak banget konsultan, atau freelancer juga deh, nagihnya per hari, per diem, atau malah per jam. Iya, sekilas kan logis ya, gampang dihitung. Klien beli sekian jam keahlian kita, kelihatannya gitu. Tapi, nah, Wise, ini ngelihatnya justru sebagai jebakan. Betul, si Weiss ini, dia lihat ada beberapa masalah serius ya dengan model yang basisnya waktu ini. Yang pertama, dan ini paling dasar, itu potensi konflik kepentingan. Konflik kepentingan gimana tuh? Ya gini, secara alami kan, konsultan yang dibayar per jam, insentifnya ya biar jam kerjanya banyak, ya kan? Maksimalin jam. Tapi klien maunya ya seminimal mungkin jamnya. Nah ini dari awal udah ada tegangan. Susah jadi mitra sejati kalau gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi alih-alih fokus cari solusi paling efisien, malah jadi mikirin argonya jalan terus apa enggak. Wah, kontraproduktif banget dong. Sangat. Dan ini nyambung ke masalah kedua, komodifikasi. Jadi pas Anda jual jam atau hari, Anda itu tanpa sadar, ya, memposisikan diri jadi penjual waktu. Jadi komoditas. Bisa dibandingin langsung sama yang lain, cuma lihat harga per jamnya. Wah, jadi bukan mitra strategis yang unik gitu ya? Bukan. Nilai Anda jadi cuma angka di timesheet. Kayak beli bahan baku aja jadinya. Siapa paling murah per kilonya kan? Iya juga ya, disamain kayak gitu. Nah, akibat lanjutannya, ini bisa menghambat hubungan sama klien. Klien jadi mikir-mikir kalau mau nelpon bentar, nanya cepet, atau minta masukan di luar jadwal. Khawatir biayanya bengkak. Oh iya, jadi segan ya mau ganggu, takut tagihan nambah. Padahal mungkin diskusi singkat itu penting banget. Tepat sekali. Interaksi jadi kaku, transaksional banget. Padahal ide-ide bagus sering muncul dari obrolan santai kan? Nah, yang terakhir, dan ini penting buat konsultannya sendiri, model ini tuh secara inheren membatasi potensi pendapatan. Maksudnya gimana? Iya, ada batas fisik lah, berapa jam atau hari yang bisa Anda jual setahun. Waktu kan nggak bisa ditambah. Weiss malah bilang gini, kalau Anda mau dapat $1 juta atau lebih di profesi ini, nagih pakai satuan waktu itu bukan jalannya. Fokusnya salah. Jadi fokusnya ke input, ke waktu kita, bukan ke output, ke hasil buat klien ya? Nah, itu dia. Padahal klien kan nggak beli waktu kita, dia beli hasil. Weiss punya istilah keren, solusi 1%. Maksudnya, biaya kita tuh harusnya cuma sebagian kecil aja dari nilai besar yang kita kasih ke klien. Biaya itu basisnya nilai buat klien, bukan waktu kita. Waktu kita sendiri, kata Weiss, nggak ada nilai intrinsiknya buat klien. Dia keras banget ya soal ini, sampai bilang jangan pernah nagih per jam atau setengah hari. Jelas banget sikapnya. Jual waktu itu ya jual diri sebagai sumber daya yang bisa diganti. Kalau jual nilai, itu jual keahlian strategis yang dampaknya ke bisnis bisa diukur. Ini perubahan cara pandang yang fundamental banget soal profesi konsultan. Oke. Jadi jelas ya masalahnya kalau pakai basis waktu. Terus alternatifnya gimana? Wise kan nggak cuma kritik nih,
pasti ada solusinya. Yuk kita gali lagi. Dia memang nyebut sekilas soal project fees. Jadi biaya tetap buat satu lingkup kerja yang jelas. Ini udah mendingan lah daripada per jam. Tapi yang jadi inti filosofinya yang paling dianjurkan yaitu tadi, value-based fees, biaya berbasis nilai. Biaya berbasis nilai. Kedengarannya bagus banget, ideal gitu ya. Tapi jujur deh, gimana cara praktisnya? Nilai itu kan bisa, subjektif banget ya. Susah ngukurnya. Gimana biar bisa sepakat sama klien soal angkanya? Pertanyaan bagus. Dan ini emang tantangannya di sini. Kuncinya itu ada di pergeseran total fokus obrolan sama klien, bahkan sebelum bikin proposal. Jadi biaya berbasis nilai itu ngitungnya bukan dari berapa jam kita kerja atau berapa biaya operasional kita, bukan. Terus dari mana? Ngitungnya mulai dari ujung satunya lagi. Dari hasil dan nilai yang bakal klien terima kalau tujuannya tercapai. Nah ini maksa kita buat, gali dalam banget. Ngerti apa sih tujuan bisnis klien yang sebenarnya lewat proyek ini? Bukan cuma aktivitasnya ya, tapi dampaknya apa? Wah, jadi kita mesti jadi detektif dulu nih. Cari tahu harta karun yang klien kejar itu apa, baru ngomongin ongkos ekspedisinya, gitu ya? Analogi bagus. Iya, kita bantu klien artikulasiin dan ukur nilai itu. Wise kasih saran beberapa pertanyaan kunci misalnya. Pak Bu, kalau proyek ini sukses nih, artinya apa buat Anda? Buat perusahaan? Spesifiknya gimana? Bisa diukur nggak? Misal, penjualan naik sekian persen, biaya turun sekian, pangsa pasar nambah. Itu sisi kuantitatifnya. Oke, yang angka-angka ya? Tapi jangan lupa sisi kualitatifnya juga. Tanya juga, gimana ini bisa naikin reputasi? Bikin Anda lebih tenang? Atau, ya terus terang aja, naikin posisi atau pengaruh Anda di kantor? Wah, ini pertanyaan yang maksa klien mikir strategis ya soal investasi ini, bukan sekedar beli jasa aja. Tepat. Terus tanya lagi, secara konservatif nih, kira-kira peningkatannya berapa besar? Dan nilai totalnya berapa kalau kita lihat setahun atau jangka panjang? Nah, kalau udah ada pemahaman ini, biaya jasa kita itu posisinya jadi investasi yang bakal ngasih return on investment, ROI, buat klien. ROI ya kuncinya. Betul. Diskusi soal potensi ROI inilah yang jadi basis negosiasi harga. Bukan lagi berapa hari kita kerja. Ini ngubah total dinamikanya. Kita bukan lagi pos biaya yang harus ditekan, tapi jadi mitra investasi yang bawa untung. Kedengerannya kuat banget posisinya. Tapi ini kan butuh PD yang luar biasa ya dari konsultannya buat berani pasang harga berdasarkan hasil bukan usaha. Pasti. Wise juga ngakuin kok. Butuh keyakinan sama kemampuan kita kasih hasil dan berani ngomongin nilai itu. Termasuk siap buat nolak kerjaan kalau klien nggak lihat nilainya atau nggak mau bayar sesuai nilai itu. Wise bilang, kemampuan bedain nilai ini salah satu pembeda paling dasar antara konsultan biasa sama konsultan elit yang bayarannya tinggi. Di buku ada contoh bagus tuh soal sistem penilaian kinerja. Kalau dihitung pakai model lama, mungkin proyeknya dihargai katakanlah $50.000. Tapi kalau konsultan bisa nunjukin, sistem baru ini bakal naikin retensi karyawan kunci, hemat biaya rekrutmen $300.000 setahun, atau naikin produktivitas senilai $500.000. Nah, biaya $100.000 atau $150.000 jadi kelihatan masuk akal banget kan sebagai investasi. Nah, itu dia. Contoh itu nunjukin kekuatannya. Ada juga konsep menarik namanya jarak nilai atau value distance. Seringkali, apa yang klien minta di awal, misal buatin pelatihan X, itu bukan solusi yang sebenarnya mereka butuhin buat capai hasil lebih besar. Mungkin yang dibutuhin itu perbaikan sistem manajemen kinerja keseluruhan. Oh, jadi ada gap antara yang diminta sama yang dibutuhkan ya? Iya, konsultan hebat itu bisa lihat jarak ini antara permintaan awal sama kebutuhan real. Terus dia nawarin solusi yang nilai tambahnya jauh lebih besar. Nah, disitulah justifikasi buat biaya berbasis nilai yang lebih tinggi. Jarak antara A yang diminta dan B yang dibutuhkan itu value distance kita. Di situ nilai tambah unik kita. Oke, konsepnya makin jelas. Beralih ke nilai ini strategis banget. Tapi, pertanyaan praktis lagi nih. Gimana caranya kita pede masang harga ini? Apalagi kalau angkanya jauh lebih tinggi dari tarif harian biasa. Terus gimana cara naikin harga nanti? Biar klien lama nggak kabur gitu. Ini pasti banyak yang khawatir soal ini.
Valid banget kekhawatirannya. Soal PD itu, kata Wise, nggak datang tiba-tiba. PD itu dibangun di atas pemahaman kuat soal nilai yang akan kita berikan. Jadi langkah pertama, ya PR tadi, gali dan ukur potensi nilai buat klien sebelum mikirin angka biaya. Negosiasinya fokus ke ROI buat klien. Jadi bukan soal berani pasang harga tinggi aja ya, tapi bisa jelasin kenapa harga itu pantas. Betul. Ingat contoh perusahaan video tadi. Ada tawaran dari 10.000 sampai 47.000 dolar buat spek mirip. Yang menang bukan yang termurah, tapi yang bisa bangun hubungan baik dan nunjukin pemahaman soal tujuan video itu. Hubungan dan persepsi nilai ngalahin harga. Terus soal naikin biaya. Iya, gimana tuh caranya? Wise tegas banget, jangan naikin harga sembarangan, cuma karena udah waktunya atau ikut inflasi. Harus ada alasan strategik yang jelas, kapan naikinnya. Ya, misalnya pas permintaan jasa kita tinggi banget, udah nggak ketampung. Atau rekam jejak kita kasih nilai bagus, udah kuat. Posisi kita sebagai ahli udah kokoh. Atau ya pragmatis saja, kalau kita diminta ngerjain sesuatu yang kita kurang suka, harga lebih tinggi bisa jadi kompensasi. Jadi harus ada alasan bisnis yang kuat ya. Nah, Wise kan kasih banyak tips praktis tuh soal caranya. Ada daftar panjang kayaknya di bab itu. Iya, ada 27 poin kalau nggak salah. Nggak mungkin kita bahas semua ya, tapi ada beberapa prinsip dan taktik kunci yang fundamental banget. Pertama, dan ini utama, tinggalkan harga berbasis waktu selamanya. Ini fondasi filosofi Wise. Jangan pernah balik lagi ke situ. Non-negotiable ya ini. Oke, terus apa lagi? Kedua, soal framing. Cara kita nyajiin penawaran. Selalu tawarkan opsi. Kasih klien beberapa pilihan paket nilai. Tingkat investasi dan cakupannya beda-beda. Ini geser fokus klien. Dari pakai jasa Anda atau enggak, jadi saya pilih paket yang mana ya? Secara psikologis, ini ningkatin peluang deal. Oh, biar mereka milih di antara pilihan kita ya. Betul. Terus, bandingkan investasi jasa kita sama biaya masalah yang klien hadapi. Misal, biaya proyek ini setara sama biaya kehilangan 2 klien besar tahun lalu. Atau, ini lebih kecil dari biaya rawat sistem lama setahun. Ini bantu klien lihat biaya kita dalam perspektif yang pas. Cerdas sih ini. Bikin biaya kita kelihatan kecil dibanding ruginya atau biaya lain. Nah, kalau klien nekan harga gimana? Minta diskon gitu? Nah, ini prinsip ketiga, soal jaga integritas nilai. Kalau ditekan buat nurunin harga, jangan langsung kasih diskon. Tapi tawarkan buat ngurangin nilai atau cakupan proyeknya. Bilang aja, oke, kalau budgetnya sekian, kita bisa capai hasil X sama Y, tapi fitur Z kita tunda dulu ya. Ini ngegasin kalau harga kita itu nyambung ke nilai yang dikasih. Kalau potong harga tanpa kurangi nilai, sama aja ngaku harga awal kemahalan. Jadi harga turun, kalau nilai juga turun. Logis. Ada lagi prinsip penting lain? Keempat, soal efisiensi dan fokus. Penting banget negosiasi cuma sama economic buyer. Siapa tuh economic buyer? Orang yang benar-benar pegang budget dan punya kuasa bilang, ya. Pengambil keputusan final. Jangan buang waktu presentasi panjang lebar ke orang yang nggak bisa mutusin. Efisiensi waktu kita. Taktik lain soal efisiensi, tawarin diskon kecil, misal 5%, kalau bayar lunas di muka. Bagus buat cash flow. Terus, masukin estimasi biaya lain kayak transport, akomodasi, langsung ke total biaya proyek. Jadi klien lihat satu angka investasi utuh. Oke, fokus ke pemegang keputusan, bikin prosesnya gampang buat klien. Nah, tadi disinggung soal mental, soal PD. Ada tips soal itu? Ini prinsip kelima, soal mindset dan keberanian. Wise terus terang banget nyaranin, latih diri Anda nyebutin angka biaya yang tinggi. Latihan di depan cermin gitu. Ya, dia saranin gitu. Biar biasa, biar ndak kedengaran ragu atau malah ketawa pas nyebut angka gede di depan CEO. Kedengaran lucu sih, tapi kebayang juga gugupnya. Ini beneran soal bangun mentalitas kalau nilai kita emang sepadan ya, bukan angka ngasal. Tepat. Ini soal internalisasi nilai diri sendiri. Terkait keberanian juga, Wise saranin buat rutin, mungkin tiap 2 tahun, evaluasi dan pecat 15% klien atau proyek level bawah kita. Dari segi nilai atau kepuasan kerja. Pecat klien. Ya, bukan kejam ya, tapi buat kasih ruang bertumbuh. Biar bisa fokus ke klien atau proyek yang nilainya lebih tinggi. Dan terakhir, tapi penting, berani tolak bisnis buruk. Proyek nggak cocok, klien rewel tapi nggak hargain proses, skop nambah terus tanpa kompensasi, wah itu bakal nguras energi. Dan biaya jangka panjangnya lebih mahal daripada duit sesaatnya.
Luar biasa ya. Jadi ini bukan cuma trik naikin harga, tapi rangkaian strategi utuh. Mulai dari prinsip, cara komunikasi, efisiensi, sampai keberanian jaga standar nilai. Intinya balik lagi ke yakin sama nilai kita dan bisa komunikasiin itu secara strategis. Persis. Pendekatan holistik buat bangun praktek konsultasi yang untung, tapi juga berkelanjutan dan bikin puas secara profesional. Sebelum kita tutup nih, Wise juga bahas soal retainer. Nah, ini gimana kaitannya sama model berbasis nilai? Kan retainer seringnya dianggap kayak langganan bulanan gitu. Nah, retainer versi WISE ini pas banget sama model nilai. Definisinya spesifik soalnya. Retainer itu bukan bayaran buat jam kerja atau proyek tanpa batas. Ini bayaran di muka, biasanya per kuartal atau tahunan, buat dapat akses prioritas. Akses ke nasihat, ke pemikiran strategis, jadi sounding board buat konsultan selama periode waktu tertentu. Yang bisa kontak kita gitu. Tepat. Nilai utamanya di situ, di ketersediaan dan akses ke pemikiran kita, bukan volume kerja spesifik. Makanya kriterianya harus jelas banget di awal. Siapa aja di klien yang boleh akses, berapa lama durasinya, minimal kuartalan kata WISE. Cakupannya apa? Cuma telepon email jam kerja? Atau termasuk ketemu beberapa kali? Yang paling penting, retainer ini nggak termasuk kerjaan proyek besar. Ini murni akses konsultatif. Bayarnya selalu di muka. Terus klien suka nyalagunain aksesnya nggak? Nelpon tiap saat gitu? Kata WISE sih, jarang banget. Klien biasanya hargain akses itu. Dipakai pas bener-bener butuh buat isu penting. Nilai buat mereka itu rasa aman. Kepastian bisa dapat masukan ahli cepat. Nah, buat konsultan, retainer ini menarik banget. Bikin pendapatan stabil, bisa diprediksi, sekaligus karena nggak terikat jam kerja langsung, kasih fleksibilitas waktu lebih banyak. Wah, pendapatan tinggi plus waktu luang ya? Itu kekayaan sejati, kata WISE. Menarik banget. Jadi, kesimpulan besar dari eksplorasi kita ke bab 9 buku Million Dollar Consulting ini ya soal pergeseran paradigma ya. Dari mentalitas jual waktu ke mentalitas jual dan kasih nilai. Iya, intinya gali lebih dalam buat paham apa sih hasil akhir yang benar-benar bernilai buat klien, terus ya punya PD buat pasang harga berdasarkan dampak yang kita bantu ciptain. Butuh berani, komunikasi efektif, strategi harga yang pas, bahkan berani bilang nggak ke kerjaan yang nggak menghargai nilai itu. Di bagian tanya jawab bukunya, Wise juga ngebahas keraguan umum kan? Kayak, gimana kalau pesaing lebih murah? Atau kalau nggak dapat proyek, berarti harga saya kemahalan. Dan jawabannya konsisten. Harga murah, pesaing, atau kehilangan proyek itu belum tentu karena harga kita. Yang paling penting itu kualitas hubungan sama klien dan seberapa baik mereka paham dan percaya sama nilai unik kita. Kalau hubungan kuat, nilai tersampaikan, harga sering jadi nomor 2. Ini jelas jadi bahan pikiran ya buat Anda pendengar kami. Mau Anda konsultan, freelancer, atau karyawan sekalipun. Coba deh renungkan, selama ini gimana Anda ngukur kontribusi Anda? Cuma dari jam kerja? Atau dari dampak hasil nyata yang Anda kasih? Refleksi penting tuh, ukur diri dari pencapaian, bukan cuma sibuknya. Nah, sebagai penutup, kita bawa pulang kutipan kuat dari Wise ini. Anda selalu bisa cari $1 lagi, tapi Anda nggak bisa bikin 1 menit lagi. Kalau waktu bukan mata uang paling berharga, tapi nilai yang kita ciptakan, gimana kalau besok Anda coba fokus maksimalin pemberian nilai? Bukan cuma nyatat jam atau selesaiin tugas. Gimana pendekatan itu bisa ngubah cara Anda kerja dan dihargai? Apa sih nilai sejati yang Anda bawa? Pertanyaan yang bagus buat direnungkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.